Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kuburan-kuburan yang ada, kuburan-kuburan di tempat-tempat yang bisa kita ketahui, maka kita akan melihat berbagai macam bentuk kuburan. Mulai kuburan-kuburan yang diletakkan di atas tebing-tebing, kuburan-kuburan yang dibangun rumah di atasnya, kuburan-kuburan yang disemen, dan berbagai macam model kuburan-kuburan yang lainnya. Lantas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita tentang bentuk-bentuk bangunan kuburan? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk menerapkan syariat Islam, termasuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kuburan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, coba kita perhatikan rambu-rambu syariat dalam membuat kuburan tersebut. Pertama, Nabi SAW menyuruh kita untuk mendalamkan kuburan, untuk membaguskan bentuknya, menggali kuburan, mendalami kuburan tersebut, melapangkan, meluaskan kuburan, dan membaguskan bentuknya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ihfiru, gali kuburan tersebut, wa ausi'u, dan lapangkan kuburannya. Artinya luaskan, lebarkan, jangan disempit-sempitkan. Ya, kecuali kalau seandainya tidak ada tanah lain, tidak ada lahan lain, sementara dia harus dikuburkan di tempat tersebut. Namun kalau seandainya tempatnya lapang, maka lapangkan kuburan tersebut, luaskan kuburannya. Kemudian wa a'miqu, dalamkan kuburannya. Wa ahsinu, dan baguskan bentuk kuburannya. Ini rambu yang pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian kita juga dibolehkan untuk membuat lahat di dalam kuburan tersebut atau tanpa lahat, atau yang dikenal dengan syak. Nabi SAW dikuburkan dan kuburan beliau dibuat lahatnya. Kemudian yang ketiga, kita juga dibolehkan untuk meninggikan kuburan. Tapi Nabi SAW menyuruh kita, atau para sahabat menjelaskan kepada kita, kuburan Nabi SAW dinaikkan sedikit 1 jengkal dari atas tanah. Dinaikkan 1 jengkal dari tanah. Maka tidak dikenal di zaman Nabi SAW atau di zaman sahabat kuburan tersebut tinggi-tinggi. Kemudian yang berikutnya, hendaknya tatkala kuburan tersebut, ya setelah kita menguburkan seseorang, maka dibolehkan juga untuk meletakkan batu di atas arah kepalanya, atau yang sejenisnya, yang semisal dari batu. Seperti kita juga meletakkan di kepalanya tersebut kayu atau papan, sebagaimana banyak yang dibuat oleh kaum muslimin di zaman sekarang ini. Diletakkan papan di atas kepalanya, atau batu, ya, batu yang tidak terlalu kecil dan tidak pula terlalu besar sekali, ya, atau apa saja dengan tujuan untuk menandakan bahwasanya itu adalah kuburan. Kemudian yang berikutnya, tanpa ditulis-tulis batu tersebut atau papan tersebut yang diletakkan di atas kepalanya. Karena Nabi SAW melarang kita dengan yang demikian. Nabi SAW mengatakan, naha Rasulullah SAW an yujassisal qubur. Para sahabat mengatakan Nabi SAW melarang untuk menulis-nuliskan atau mengkapurkan kuburan. Ya, menulis kuburan, membuat nama, membuat kalimat-kalimat yang baik, atau bahkan Al-Quran dituliskan di nisan kuburan tersebut. Maka ini
sesuatu yang terlarang. Ini tidak dibolehkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi batu yang diletakkan di atas kepalanya itu hanya batu polos saja, atau hanya papan polos aja. Demikian juga dilarang untuk membangun bangunan di atas kuburan. Sebagaimana Abdullah bin Umar ketika melihat kuburan sahabatnya Abdurrahman, maka beliau menyuruh orang lain untuk membongkar bangunan di atas kuburan tersebut. Dia melihat ada tenda yang ditegakkan di atas kuburan. Maka Ibnu Umar menyuruh orang-orang untuk membongkar tenda tersebut. Ibnu Umar mengatakan bahwasannya dia akan dinaungi atau dia akan dilindungi dengan amalnya, bukan bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan meletakkan seperti payung di atas kepalanya, maka ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Atau juga bahkan dibuat seperti rumah di bangunan tersebut, di kuburan tersebut. Ya, dia ditutupi dengan rumah. Ini sesuatu yang terlarang. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, dibangun megah-megah kemudian dibuat hiasan-hiasan untuk kuburan tersebut. Ya, sebagaimana banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang mengkhususkan orang tertentu, apakah dia katakan sebagai wali, sebagai habib, sebagai kiai, ataupun yang lainnya. Dibangunlah bangunan di atas kuburan tersebut, dirumahkan kuburan tersebut. Ini mirip seperti kuburan-kuburan orang-orang kufar. Maka ini sesuatu yang terlarang. Ya. Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang barusan kita bacakan tadi, naha Rasulullah SAW an yujassisal qabr wa an yubna alaih. Nabi SAW melarang kita untuk membangun, untuk mengkapurkan kuburan dan untuk membangun kuburan tersebut. Maka kuburan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kuburan yang tanpa cor-coran, tanpa dibangun di atasnya keramik-keramik, tanpa dibuatkan rumah dan yang lain-lain. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga kita dilarang untuk meletakkan bunga-bunga di atas kuburan. Sebagaimana banyak yang kita lihat orang-orang kafir sebagaimana yang banyak kita lihat sebagian dari kaum muslimin meletakkan bunga-bunga di atas kuburan tatkala mereka menguburkan jenazah-jenazah. Dan ini merupakan cara orang-orang kafir. Ya, ketika salah satu keluarga mereka meninggal, maka mereka meletakkan bunga-bunga di atas kuburan. Dan Nabi SAW melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir. Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia sama dengan orang tersebut dari sisi dosa. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dilarang untuk meletakkan bunga-bunga seperti banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka meletakkan bunga-bunga, apakah itu bunga mawar atau bunga-bunga yang lainnya, ditaburkan di atas kuburan-kuburan tersebut. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka bentuk kuburan yang disyariatkan di dalam Islam itu adalah kuburan yang dia hanya tumpukan tanah, kemudian diletakkan di atas kepalanya batu, dan tanpa ada tulisan-tulisan di atas tanah tersebut, di atas batu tersebut. Dan dibolehkan juga meletakkan kerikil-kerikil di atas kuburan, namun tanpa dibangun, tanpa disemen, atau tanpa dibuat keramik di samping atau di untuk menutupi kuburan tersebut. Inilah kuburan yang ada di dalam Islam, atau kuburan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mengikuti, kita mencontoh kuburan-kuburan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kita membuat sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.